Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1049 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Dunia yang harus kita cita-citakan. Di sini ada cover story yang masih menceritakan tentang keluarga Vinsmoke. Diketahui saat ini ada seseorang yang membakar buku tempat di mana Niji dan Yonji sedang ditahan. Kemungkinan besar orang itu adalah Reiju dan Ichiji karena mereka berdua berniat untuk menolong Niji dan Yonji. Masuk ke dalam cerita, awal chapter kali ini memperlihatkan sedikit kilas balik dari Kaido. Pada saat Kaido masih kecil, dia tinggal di suatu tempat di kerajaan Vodka. Beberapa tahun kemudian, Kaido bertemu dengan Shirohige. Shirohige mengatakan kepada Kaido bahwa Rocks di Sebek ingin bertemu dengannya. Jadi, dalam kilas balik tersebut, kita akan melihat bagaimana penampilan Shirohige saat dia masih ada di bajak laut Rocks. Mengapa Rocks di Sebek ingin bertemu dengan Kaido? Pasti karena Sebek telah mendengar soal kehebatan Kaido, walaupun saat itu Kaido masih sangat muda. Pada usia muda, Kaido mungkin telah memiliki reputasi yang mengerikan di kerajaan Vodka, sehingga membuat nama besar seperti Rocks di Sebek tertarik kepadanya. Di sini semakin jelas bahwa posisi Kaido dalam bajak laut Rocks di bawah Shirohige dan Big Mom. Dalam bajak laut Rocks ada 3 kru andalan Sebek, yaitu Shirohige, Big Mom, dan Kaido. Nah, sepertinya Shirohige merupakan tangan kanan dari Sebek atau bisa dibilang wakil kapten. Karena itulah Shirohige yang bertugas untuk mendatangi orang-orang yang ingin direkrut oleh Rocks di Sebek. Selain itu, Big Mom juga sama. Dalam beberapa chapter yang lalu, ketika muncul sedikit flashback Kaido, diperlihatkan Big Mom saat masih muda dan Kaido yang lebih muda dari Big Mom. Itu adalah saat di mana Kaido baru bergabung dengan bajak laut Rocks. Di situ, Big Mom berkata, jika Kaido ingin bertanya sesuatu, katakan saja kepada Big Mom. Itu berarti, posisi Big Mom di bajak laut Rocks juga cukup tinggi. Mungkin bisa dibilang tangan kiri Rocks di Sebek yang bertugas sebagai penasehat atau memberi saran. Jadi, urutan dari yang tertinggi di bajak laut Rocks adalah Rocks di Sebek sebagai kapten, kemudian 3 kru kepercayaannya, yaitu Shirohige, Big Mom, dan Kaido. Kemudian baru setelah itu, kru inti yang lain. Mengapa Kaido bisa langsung di posisi 3? Mungkin karena Rocks di Sebek mengakui kekuatan Kaido, sehingga dia yang tadinya hanya member baru bisa langsung naik ke posisi 3. Kembali ke masa sekarang ini, air dalam jumlah yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Raizo terlihat mulai meninggalkan kastil. Kemudian, awan api yang Kaido ciptakan pun menghilang, yang mana itu menandakan bahwa kekuatan Kaido saat ini sudah sangat melemah. Awan api dari Kaido itu berfungsi untuk menerbangkan Pulau Onigashima. Jadi tanpa awan api itu, maka harusnya Pulau Onigashima akan segera jatuh. Namun, Momonosuke segera menciptakan awan api yang baru. Kekuatan Momonosuke sudah mulai berkembang, dan menurut admin, dia masih akan terus berkembang menjadi semakin hebat lagi. Hanya masalah waktu saja bagi Momonosuke untuk bisa menggunakan berbagai teknik hebat dari kekuatan naga yang dia miliki. Sebagai orang yang akan menjadi shogun baru bagi Wano Kuni, memang Momonosuke wajib untuk terus berkembang agar menjadi semakin kuat. Setelah itu, diperlihatkan Luffy mengatakan bahwa dia ingin menciptakan dunia di mana tidak ada temannya yang kelaparan. Niat Luffy untuk menciptakan dunia yang seperti itu memang sangat bagus, tapi proses untuk mewujudkan hal tersebut akan benar-benar sulit. Usai mengucapkan keinginannya itu, Luffy pun memukul Kaido hingga Kaido terjatuh ke ibu kota bunga. Serangan dari Luffy benar-benar kuat, sampai bisa mengungguli Kaido dalam adu serangan. Masih belum jelas Kaido terjatuh di ibu kota bagian mana, apakah di tempat para warga berada atau di suatu tempat di tanah kosong.
Jika dia terjatuh di tanah kosong, maka itu cukup bagus. Tapi jika ternyata dia jatuh di tempat yang banyak orang, maka itu akan sangat berbahaya. Mereka akan terkena dampak dari jatuhnya Kaido. Apalagi sekarang ini, festival api sedang berlangsung, yang mana banyak warga ibu kota bunga sedang berkumpul di satu tempat. Ini ketika Kaido sedang bersama dengan King, yang berarti saat bajak laut hewan buas sudah terbentuk. Seperti yang kita tahu, King selalu menganggap Kaido sebagai Joyboy yang baru, karena bagi King, Kaido adalah orang yang terkuat. Jadi, mungkin dalam pemahaman King, siapa orang yang paling kuat, dialah yang akan menjadi Joyboy, sehingga King menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Kaido. Namun, Kaido sendiri ragu bahwa dirinya adalah orang yang akan menjadi Joyboy. Kaido bilang kepada King, orang yang akan menjadi Joyboy itu adalah orang yang bisa mengalahkan Kaido. Apakah Kaido kali ini sudah kalah atau masih mampu bertahan, memang masih belum jelas. Namun, mengingat sudah muncul beragam kilas balik dari Kaido, kemungkinan besar dia memang sudah kalah, atau mungkin setidaknya hanya tinggal butuh waktu yang sangat sedikit lagi untuk Kaido benar-benar kalah. Dari sini, kemenangan Luffy sudah mulai terlihat, dan perang Wano akan segera berakhir. Fase dalam chapter kali ini benar-benar bagus. Alurnya sudah mulai cepat, karena sudah diperlihatkan hasil dari adu serangan Luffy dan Kaido, yang mana Luffy lah yang memenangkan adu serangan itu. Momo juga sudah menciptakan awan api, yang mana membuatnya memiliki peran besar dalam perang Wano. Flashback dari Kaido juga cukup menarik, di mana kita mengetahui bahwa Kaido berasal dari kerajaan Vodka. Kita juga bisa melihat Shirohige saat merekrut Kaido ke dalam bajak laut Rocks. Ada juga kilas balik tentang Kaido yang membahas soal Joyboy kepada King. Semakin menguatkan bahwa memang Kaido mengetahui sejarah soal Joyboy. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1049. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.